Selamat malam Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Kali ini kita kumpul-kumpul lagi sama grup saham. Cuman kali ini ada yang absen ya, Pak Hendro dari grup The Traders lagi masa pemulihan. Nah ini mungkin kita langsung aja narasumber hari ini menyapa peserta ya. Saya Vimalasari dari Pani Sekuritas akan mencoba membawa perbincangan hari ini ya. Ini kita dimulai dulu dari Sis Rita dari Indonesia Investor Education. Sis silakan membuka dan menyapa peserta. Oke, halo selamat malam semua, apa kabar? Semoga kita masih selalu dikasih cuan ya sampai sekarang ya. Saya Rita Effendi dari Indonesia Investment Education dan ada grup saham juga ya, komunitas dan malam ini kita ketemu lagi setelah absen berapa lama ya? Biasa kita cukup rutin ya, cuman karena kesibukan masing-masing baru sekarang bisa hadir lagi bersama Panin Sekuritas yang di-host oleh Sis Vivi. Ya semoga hari ini apa yang kita bicarakan bisa memberi sedikit pencerahan lah buat teman-teman yang kira-kira khawatir nanti ARB simetris bagaimana, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mungkin gitu dulu ya Sis. Silakan. Oke, thank you Sis Rita. Selanjutnya di sini bersama kita ada Ko Liao Budi dari Back to Basic Trading. Silakan Ko Budi. Oke, selamat malam semuanya. Saya Budi, Liao Budi. Saya dari Minds Trading Institute. Teman-teman mungkin yang sudah kita dari seri-seri sebelumnya, saya adalah position trader ya. Jadi ini techno fundamentalis. Jadi kita akan bahas sama yang Cirita bilang persiapan untuk ARB yang 15% ya. Jadi kira-kira kepanikannya akan seperti apa, psikologinya akan seperti apa, marketnya ke depannya akan seperti apa. Oke, Cik. Oke, thank you Ko Budi. Selanjutnya silakan Andre Lukito. Silakan Andre. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Perkenalkan nama saya Andre Lukito. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya dari komunitas Investor Academy Indonesia ya. Saya mungkin dikenalnya sih sebagai multi-bagger investor ya. Kalau kita ngomongin mungkin teman-teman yang kayak Ko Budi itu kan lebih ke position trader ya, Cirita mungkin ke trading juga dan ada investment juga ya. Kalau saya lebih fokusnya ke investment gitu ya. Jadi terutama lebih mempolakannya ke value investing sebenarnya tuh. Memang kita akan bahas hari ini ya ARB 15%. Ini kata Cibibi tadi sama teman-teman semua bilang apa masih yang ringan-ringan ya. Dulu kita sampai 35% nih. Jadi masih nyantai 15% katanya ya. Mukanya masih pada tenang-tenang semua gitu. Tapi kalau udah 35% mungkin stres. Nah, mungkin kita coba bahas nanti malam ini. Oke, Ci. Oke, ini kan kita kumpul-kumpul mau ngobrol nih ya. Kan selama masa pandemi ARB yang tadinya simetris yaitu dari 35% sampai dari 20% sampai 35% dijadiin 7% semua kan. Jadi ibaratnya kita dibelain tuh kalau turun ditahan 7%, tapi kalau naik, kalau yang fraksi 50 sampai 200 bisa naik arahnya 35%. Kalau yang fraksi 200 sampai 5.000 naiknya bisa 25%. Tapi kalau di atas 5.000 bisa naiknya 20%. Nah itu kan asimetris. Tapi per 5 Juni kita ARB-nya jadi 15% semua. Dan ini mungkin persiapan kita ya, ngadepinnya gimana, apalagi kalau yang baru buka rekening, waktu mulai arahnya cuma 7% gitu, nanti pasti kita perlu membiasakan sistem ini ya. Dan nanti yang perlu kita ingat juga, tanggal 4 September balik lagi ke simetris, jadi arah sama ARB-nya tuh sama. Kalau yang fraksi harga 50 sampai 200, arah ARB-nya 35%. Yang fraksi 200 sampai 5.000 arah ARB-nya 25% dan di atas 5.000 arah ARB-nya 20%. Nah ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau kita kan karakternya dari grupnya Sis Rita Effendi kan trading ya. Kadang ada ceritanya juga, ada story-nya. Jadi kalau saya lihat yang ada katalisnya ibarat momentum ya, Sis Rita bisa kayak gitu ya, bisa dianggap kayak gitu ya. Ada boleh di TikTok, kadang ada beberapa yang di hold juga, buy and hold. Nah kalau Ko Budi juga sama agak mirip sama Sis Rita. Kalau Andre dari investor. Nah kita dari berbagai karakter masing-masing style trading kita ya. Apa sih yang kita mesti siapin apa aja gitu ya. Nah ini mungkin dari awal
kita minta pendapat dari Sisrita, Ko Budi, Andre, kondisi pasar saat ini gimana sih gitu yang dirasain sama kita semua gitu. Nah ini dimulai dari Sisrita dulu. Sisrita silakan. Ya, kalau kondisi pasar untuk saat ini memang banyak ketidakpastian ya. Jadi kayak hari ini kita udah kelihatan secara teknikal juga bagus, secara volume yang masuk, inflow juga udah bagus, tapi ternyata begitu Amerika mengeluarkan data itu nggak sesuai dengan ekspektasi pasar, Amerika terkoreksi, regional merah, akhirannya IHSG juga turun. Jadi banyak ketidakpastian. Jadi market itu sangat volatile. Hari ini bisa bagus, semuanya udah bagus, besok bisa berubah. Dan kalau kita perhatiin yang paling terkoreksi banyak untuk saat ini adalah sektor komoditas, terutama batu bara, karena memang batu bara itu kemarin itu sempat naiknya cukup tinggi, jadi banyak juga yang negara yang stockpile masih banyak, jadi mereka nyetok pas lagi tinggi. Biasa lah ya, kalau orang lagi tinggi kan selalu takut harganya makin naik, jadi di stoknya makin banyak. Tapi ternyata gas yang dari Rusia sudah mengalir dengan lancar, jadi harga gas mulai turun, jadi bahan-bahan pengganti gas pada saat itu yang batu bara itu juga stoknya masih banyak. Jadi karena supply-nya melimpah, produksinya juga udah mulai normal, harganya mulai turun. Jadi banyak sekali saham-saham komoditas yang turun banyak. Karena saham komoditi baik terkoreksi, otomatis yang pegang awal-awal banyak pegang batu bara. Kemarin masih bisa kita nikmatin dari dividen, karena memang batu bara tahun lalu tuh cuannya gila-gilaan, jadi dividennya juga cukup menarik. Tapi kelihatannya season untuk dividen di sektor ini udah mulai berlalu, harganya udah mulai turun karena untuk sementara belum ada strong katalis untuk batu bara untuk naik lebih tinggi ya. Paling sisa ada PTBA yang masih ditunggu, tapi kemungkinan juga kita harus bersiap-siap bahwa kemungkinan dividennya nggak akan setinggi yang kita ekspektasikan, karena kemarin kita bisa lihat laporan keuangannya nggak terlalu bagus ya, jadi cash levelnya nggak turun. Mungkin dan banyak sekali investor sekarang masuk ke banking, consumer, makanya kalau kita lihat consumer itu banyak yang naiknya lumayan bagus ya. Jadi untuk cari aman consumer, karena mungkin juga kita mau masuk tahun politik, jadi memang banyak bagi-bagi rezeki di sana, jadi sektor consumer itu banyak diuntungkan. Mungkin kira-kira kayak begitu ya, jadi banyak sektor yang ya berotasi lah dari tahun lalu hingga tahun sekarang ada perubahan. Jadi ya kita bersiap untuk itu, tapi nggak nutup kemungkinan mungkin kalau China reopen-nya nanti ternyata bagus, mungkin yang metal-metal masih ada harapan untuk balik ke atas. Tapi kalau mungkin batu bara itu tergantung banget dengan keputusan atau decision dari China, misalnya dia ada pengetatan produksi atau segala macam, biasanya itu baru bergerak. Kalau misalnya nggak ada kebijakan yang merubah supply batu bara atau itu harusnya tetap akan kayak begini-begini aja sih, nggak terlalu banyak yang menarik untuk saat ini. Mungkin oh ya, terus sama banyak sekali orang yang lagi nunggu IPO yang akan datang yang cukup menarik, seperti anak usaha Medco, anak usahanya BNBR itu lagi rame. Mungkin kira-kira kayak gitu aja ya yang sekarang lagi terjadi di pasar. Silakan next ya. Oke, thank you Sisrita. Selanjutnya Ko Budi gimana kok? Ya, saya mungkin lihat dari technical dulu ya. Kalau dari technical sih kita melihat memang ada support yang lumayan di sekitar 6.500 6.600 ya. Moga-moga nggak tembus. Itu kalau sampai tembus ya memang akan ya cukup jelek lah untuk technicalnya si indeks harga saham gabungan sendiri. Nah, tetapi ada beberapa dorongan untuk indeks yang saya harapin sih sebenarnya untuk short term aja ya, mungkin di Mei kan udah cukup bagus, di mana kita udah libur lumayan lama ya. Yang saya tahu itu ya, saya cukup menarik diri dari pasar itu dari bulan Maret ya. Maret, April udah jelas tidak efektif sekali karena liburnya cukup panjang. Nah, baru mulai masuk lagi di bulan Mei ini. Di bulan Mei ya, yang mungkin kita lihat itu yang banking ya, di mana dia Q1-nya itu mencetak rekor kembali setelah 2022 tahun kemarin tuh yang laporan keuangannya begitu cukup bagus ya.
Itu ada mungkin kita masih bisa swing di finance, tapi ini udah cukup tinggi. Tapi ada satu saham yang mungkin di sektor properti yang masih cukup bagus lah untuk kita bisa tradingkan untuk saat ini. Properti ya, maksudnya ada harapan untuk kita masih bisa trading jangka pendek. Yang mungkin yang kita berharap itu adalah indeksnya ya. Jadi market direction-nya itu Juni, Juli ada sedikit sentimen dari ini ya, apa yang plafon kreditnya mungkin akan disetujui, karena udah teknikalnya sih sebenarnya udah deal, tinggal pemungutan suara aja. Jadi kita harapin deal-nya ini bisa jadi satu sentimen yang cukup positif untuk indeks harga saham gabungan. Terus yang kedua kita lihat juga dana asing cukup banyak yang masuk ya, terutama yang tadi banking, consumer, cyclical maupun non cyclical. Kita lihat ICBP, INDF juga cukup bagus. Harapan kita mungkin masih akan ada inflow ke saham properti ya, saham properti di mana mereka juga kayaknya rebounds ya, seperti rebounds gitu, karena tahun kemarin laporan keuangan cukup bagus, kemudian Q1-nya cukup bagus, yang mungkin sekarang ditunggu pasar adalah Q2-nya. Kalau Q2-nya cukup bagus, mungkin masih ada harapan untuk sektor properti sendiri masih akan ada kelanjutan trennya. Dan kalau teman-teman lihat dari technical sektor properti sendiri, memang itu ada di plafon saat ini ya. Harapan kita itu kalau bisa tembus, mungkin ada beberapa untuk market leader untuk saham properti juga bisa kita perhatikan. Jadi ini untuk short term aja ya. Untuk short term kita masih ngelihat mungkin Juni, moga-moga Juli juga cukup bagus. Nah mungkin nanti di Agustus akan ada koreksi kembali. Paling ya trading short term itu aja sih yang kita lihat masih ada potensi untuk apa ya, untuk buat kita trading kan sih. Itu yang kita lihat saat ini. Oke, jadi saham-saham tertentu masih ada peluang ya kok? Ya. Oke, dari Andre gimana Andre? Oke, saya tuh bahasnya tuh dari yang tahun lalu dulu ya. Waktu itu kan saya pernah bikin YouTube. Kalau tahun ini tuh masih uncertainty-nya tinggi ya. Adanya tadi kan yang kemarin tahun lalu tuh kan double dip crisis ya, satunya itu kan plafon kredit hutangnya apa sih namanya itu pemerintah US juga kan akan terulang lagi seperti krisis waktu itu ya, krisis waktu di tahun 2011 atau 2012 lah kurang lebih ya. Kan pernah kan waktu itu zamannya Obama juga kan plafonnya tuh mentok katanya kan Amerika gitu ya. Nah, ini sebenarnya tuh hanya pengulangan aja sih, dan tetap tahun ini merupakan tahun yang cukup volatil sih menurut saya, dan ini sih sampai detik ini saya melihat tuh masih seperti itu. Nah, kalau saya baca-baca lagi dan saya ngedengar dari beberapa mungkin investor legendaris lah kita sebutnya kayak Howard Marks contohnya di luar negeri, itu sebenarnya tuh kita akan menghadapi, kalau menurut Howard Marks itu tuh kita tuh lagi masuk ke siklus berikutnya. Ini tuh siklus berikutnya ini tuh dulu tuh kita 40 tahun kebelakangan ini tuh Howard Marks mengatakan bahwa siklus yang dihadapi sama Amerika ini tuh bunga murah. Nah, 40 tahun ke belakang, tahun 1980 sampai sekarang gitu ya, itu bunga murah. Nah, itu siklusnya sudah break. Ibaratnya tuh dia bilang tuh. Jadi kita tidak akan menjumpai lagi namanya itu siklus bunga murah ya. Nah, itu kejadian tahun 1950 sampai tahun 1980. Ya, kalau kita belajar dari histori. Kalau kita ngelihat berkaca dari sana, ada kemungkinan Amerika pun juga tidak bisa bunganya akan menikmati ke 0% lagi. Berarti bertengger mungkin nanti mungkin akan ada turun gitu kan, karena mungkin ada namanya itu krisis. Kemarin kan bank-bank udah pada kolaps gitu ya. Ada penurunan dulu, tapi mungkin nggak bakal sampai 0%. Ya, mungkin bertahan di 2, nanti naik lagi dan segala macam. Nah, ini apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar mungkin market di Amerika ini akan sideways. Kalau menurut Howard Marks gitu kan, akan sideways. Jadi justru banyak orang yang memburu obligasi ya untuk di sahamnya menjadi kurang menarik sebenarnya tuh kalau kita lihat. Nah, jadi ada strateginya nanti yang disebut oleh Howard Marks, tapi nanti mungkin saya sebutkan nanti lah. Nah, tapi ini jadi peluang justru untuk Indonesia ya, untuk Indonesia sendiri yang terbiasa dulunya mungkin di bunganya cukup tinggi, ya sekarang bunganya relatif sebenarnya tuh nggak terlalu tinggi ya saat ini gitu ya, apalagi ada ruang untuk penurunan kembali. Memang jadi peluang buat Indonesia nanti dana asing itu akan masuk ya. Justru kalau menurut saya
jangka pendeknya akan ada sentimen yang cukup buruk, terutama dari Amerika, tapi jadi peluang ya menurut saya untuk kita ke depan. Kalau kita mau investasi untuk mungkin nggak cuma hanya dalam hitungan bulan ya, untuk hitungan tahun. Justru ini tahun ini mungkin kalau kita ada koreksi lagi ya, ataupun saya nggak tahu ya ada koreksi atau enggak gitu ya. Kalau kita ada kesempatan untuk koreksi lagi, ini kesempatan untuk kita buy. Kalau menurut saya sih ke sana sih, Cik, kira-kira. Oke, thank you ya Andre. Ini bahas dari fundamental ya. Nah, kita kan kemarin-kemarin memang Indonesia bagusnya naiknya karena saham komoditas ya. Jadi batu baranya turun, harganya ya kita juga ikut koreksi turun juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan Indonesia punya cerita sendiri ya. Kita ada mau ARB 15% juga, terus minggu ini juga kan libur panjang ya. Jadi orang cenderung nggak terlalu banyak pegang posisi kan gitu ya. Nah ini dengan kondisi seperti ini nih ya, saya mau minta pendapat dan strategi apa yang digunakan, yang udah dipakai oleh Sis Rita, Ko Budi, dan Andre buat ngadepin ARB 15% ini. Coba Sis Rita gimana Sis? Ya kalau misalnya ARB ini kan sebenarnya boleh dibilang kayak batas pengaman buat investor, terutama investor retail. Jadi sebelum sampai turun lebih jauh, udah ada batasannya. Jadi sebenarnya untuk masuk ke ARB simetris nanti ada plus minus. Jadi nggak selalu yang dikhawatirkan bakalan serem atau apa. Ya mungkin hari-hari pertama perlu adaptasi. Kayak waktu kita pertama nggak bisa ngeliat broker summary kan kita juga sepi dulu kan, kita ngeliat dulu, waduh ini gimana ya cara perang yang lawan market, karena kali ini akan ada pengamannya, batas pengamannya diturunkan. Jadi yang kemarin 7% ternyata sekarang akan lebih tinggi untuk ini ya turunnya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi keuntungan juga daripada 7% terus ARB besok begitu buka ARB lagi, ARB berjilid kan kita capek gitu kan. Begitu ARB kita tuh udah bawaannya tuh nggak enak. Sebenarnya nggak berarti saham ARB itu jelek ya. Kadang-kadang memang ada yang profit taking itu kan biasa gitu. Cuma karena memang pasar mungkin lagi jelek, pasarnya panik, ada orang yang langsung buang, mau keluar semua. Nah tapi karena dibatasin 7% kan dia nggak bisa jual lagi. Nah, akhirnya besok lanjut lagi. Nah, sampai berhari-hari akhirnya mood orang untuk beli saham itu atau momentum untuk saham itu jadi hilang gitu loh. Nah, kalau misalnya dia langsung 15% kan kalau dia bisa sell semua exit kelar udah. Jadi udah besok udah ganti investor, udah ada investor yang lain yang masuk. Selama ini saham yang memang secara fundamental atau secara ya keuangan company-nya juga kuat ya. Kita bukan ngomong saham yang baru listing, kan sering banget tuh baru listing kita belum tahu track record secara teknikal, kita juga nggak bisa ngelihat track record dari kinerja juga kan perlu waktu untuk pembuktian. Nah itu memang agak sulit ya karena namanya saham baru. Tapi kalau saham yang misalnya yang udah beredar lama, yang Kompas 100 deh misalnya dia ARB jadi 15, ya udah biar kelar aja. Jadi kan bisa cepat selesai. Kita nggak usah, kita yang punya saham juga nggak ketakutan, waduh ini besok ARB lagi nggak ya, ARB lagi. Jadi kepikiran cuma gitu aja. Nah kalau udah dibalikin mungkin itu bisa juga meningkatkan transaksi, ada potensi nih. Jadi kalau zaman dulu ya kita bisa jual dulu terus kita buyback. Naik lagi, kita jual lagi, sekali kita buyback, istilahnya bisa gojek berkali-kali kita ojekin jual beli. Nah begitu batasan ARB hanya 7%, gimana kita mau buyback? Begitu mentok aja kita nggak berani beli, ya udah nggak bisa gerak. Nah mungkin nanti dengan dibalikinnya pelan-pelan ke simetris, mungkin itu bisa menjadi peluang untuk meningkatkan transaksi kita yang di market, dan itu pun bisa menyumbang, karena nih belakangan sepi banget. Ya belum bisa banyak bergerak, memang katalis juga nggak banyak. Tapi kalau ARB-nya udah dibalikin pelan-pelan ke normal, aku rasa bisa menjadi peluang juga, nggak selalu tuh negatif gitu loh. Jadi bisa positif juga. Mungkin dengan pelan-pelan dibalikin, investor asing yang kemarin masih khawatir kalau mereka invest terus nanti mereka mau jual di negara ini pindah ke negara lain, terkunci di ARB 7%, mungkin ada sebagian investor asing yang
concern hal itu, mungkin dengan pelan-pelan dibalikin mereka akan balik, karena berarti market kita udah mulai lebih fair lah istilahnya. Kalau kita bisa masuk tapi kita nggak bisa keluar kalau lagi mau jualan kan. Jadi ya mungkin habis setelah ini pelan-pelan balik, aku rasa itu bisa menjadi katalis untuk peningkatan transaksi juga di bursa. Jadi nggak selalu negatif. Cuman kita mesti hati-hati kalau sahamnya udah naik tinggi. Misalnya contoh hari ini ada saham yang naiknya udah 4 hari, kemarin tuh udah naik 4 hari. Nah, itu mungkin kita mesti hati-hati, karena orang yang udah untung itu udah istilahnya dari hari 4 hari yang lalu udah banyak orang untung. Kalau kita masuk di hari keempat di mana kenaikan udah tinggi, itu akan sangat beresiko untuk orang-orang yang udah untung profit taking. Jadi aku rasa lebih hati-hati, hindarin saham yang udah loncat terlalu tinggi. Mungkin bisa dibantu dengan teknikal kalau memang udah dekat area resist dan udah keluar dari bowling ke atas, mungkin lebih hati-hati. Jadi nggak usah dikejar, cari saham lain atau tunggu saatnya profit taking. Kalau dia bisa turun banyak kan bisa dapat harga yang lebih murah. Mungkin itu aja. Jadi satu, lebih hati-hati, kedua nggak selalu negatif, jadi itu bisa menjadi peluang transaksi kita. Dan ketiga, mungkin ada investor asing yang tertarik masuk, jadi market kita bisa lebih tinggi dari sekarang. Oke, jadi nggak selamanya jelek, malah ini bisa jadi peluang ya. Iya. Karena kan kalau ARB 15%, ibaratnya kalau mau disiksa lebih cepat beresnya gitu ya. Iya. Biasa 7% kayak di pelan-pelan, diiris, Iya. ini 2-3 hari beres gitu, udah bikin cerita baru lagi, beres hukumannya, bisa cari yang lain lagi atau mungkin bisa mantu lagi ya. Dan terus swingnya jadi lebar ya, peluang buat bolak-baliknya lebih banyak gitu ya. Nah itu. Kok Budi gimana? Kok persiapan kok buat 15% kok? Ya, gue demen nih kalau lu komen, Ji. Ya, sebenarnya sih gini ya, kita balik ke aturan trading ya. Sebenarnya kalau pas ini share pengalaman saya mengenai ARB 7% ya. Itu jujur bikin psikologi banyak orang hancur berantakan. Lu ke lock gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus besok lock lagi. Aduh, gue mau keluar nggak bisa kan. Jadi akhirnya ya psikologi pasti akan kena banget gitu. Itu sebabnya kenapa dari awal ARB 7% itu saya udah nggak suka. Kenapa? Karena nggak fair banget gitu. Lu naik bisa tinggi banget, begitu naik tinggi dia turunnya juga sama 7%, tapi berhari-hari. Sampai ada ilmu bagaimana cara membaca ARB itu udah kebuka gitu. Sampai ada ilmu kayak gitu kan. Sampai bingung gitu loh. Nah, ini oke. Nah, itu satu. Jadi menurut saya itu nggak fair. Kalau memang dia bisa balik ke simetris jauh lebih enak. Cuman ya memang untuk mereka yang baru belajar, ARB 7% itu ya melindungi mereka lah. Cuman kalau berjilid-jilid juga nggak fair buat mereka. Nah, terus ARB yang 7% itu membuat aturan trading yang sesungguhnya itu hilang. Yaitu apa? Manajemen risiko, risk management. Mereka nggak hitung lagi, ARB cuma 7%, ngapain kok pusing? Gitu kan, apalagi kalau misalnya dia udah dapat arah 35%, ya sudah, gue tunggu aja lu ARB 5 kali, nggak apa-apa, gue masih cuan gitu kan. Nah, hal itu jadi akhirnya menghilangkan aturan trading yang sesungguhnya. Lu udah nggak pusing karena dilindungi sama otoritas 7% ya kan. Risk management, kita ngomong berbusa-busa kalau itu aturan sebenarnya dalam trading, nggak akan ada yang peduli. Risk management akhirnya dilupakan. Lu apa sih risk management? Satu, kita ngambil selalu di area-area yang kita sebut sebagai low risk, ya kan? Daerah mana yang low risk? Orang nggak peduli lagi. Yang penting kalau harga naik, dia udah ke lock arah, dia turun 7% ya, gue masih punya cuan berapa persen kalau kebuka gitu kan. Jadi itu satu. Lu harus tahu bagaimana area low risk-nya. Jadi resikonya lu udah pasti kecil. Yang kita mau masukkan seperti itu. Resiko kecil, reward-nya gede, ya kan? Jadi otomatis ya teknikal lagi kan. Nah, yang kedua, yang namanya stop loss. Lu udah pasti harus ada. Lu tahu di mana kalau misalnya kan gini, analisa kita tidak bisa kita jamin 100% benar. Ya kan, bahkan bisa jadi jauh lebih baik salahnya kan. Tetapi waktu lu salah, lu tahu di mana lu harus keluar. Titik mana lu harus keluar, itu namanya stop loss. Jangan sampai kebanyakan cut loss-nya. Kalau cut loss itu berarti lu lakukan secara terpaksa. Udah keburu gede, loss-nya udah kegedean, jadi lu terpaksa harus lu buang gitu loh. Sedangkan stop loss itu adalah sesuatu yang lu rencanakan.
memang rugi yang lu rencanakan. Jadi kalau seandainya analisa gue salah, ini rugi gue lu. Ya, jadi rugi-rugi yang kita bilang rugi kecil gitu, rugi-rugi kecil. Ya, lu bisnis apa sih yang nggak mungkin rugi gitu kan? Nggak ada bisnis yang 100% cuan gitu, nggak ada. Ya kan, nah sama halnya dengan trading. Balik lagi ke aturan trading. Jadi manajemen risiko itu merupakan sesuatu yang ya lu harus punya gitu. Manajemen risiko nggak cuman di technical toh. Lu ngomongin soal money management juga. Uang yang lu pakai ini apa? Gitu. Kalau uang ini adalah uang dapur, lu pasti akan berantakan gitu. Lu pasti akan begitu dia turun dikit lu udah pasti kabur duluan, atau mungkin lu udah masuk dia koreksi sedikit aja karena lu udah kepikiran 15% nih, 35% nih. Gitu kan, ARB-nya kan. Wah, gua harus keluar, padahal dia cuma koreksi doang sedikit kemudian dia naik lagi. Gitu. Jadi satu, manajemen risikonya, lu mesti punya trading plan, lu tahu area low risk seperti apa, teknikalnya, jadi lu ambil daerah situ, low risk dan rewardnya gede, kemudian money managementnya lu, modal yang lu pakai, jangan sampai itu uang panas. Kalau itu uang panas, lu pasti juga kepanasan juga. Di pasar lu udah pasti, aduh ini gue pengennya ngarapin kalau gue masuk langsung arah, pengen masuk langsung arah gitu kan. Nah, kalau dia tidak terjadi arah malah balik badan, padahal masih sesuai dengan teknikal, lu pasti keluar juga. Begitu lu keluar, dia jalan lagi. Gitu. Kenapa ya? Karena kekhawatiran lu pada ARB yang sekarang jadi dari 7 menjadi 15% itu juga akan akhirnya mempengaruhi psikologi lu. Kenapa? Karena persiapan lu kurang, analisa lu kurang, manajemen resiko lu kurang, kemudian modal yang lu pakai adalah uang panas. Gitu. Ini kalau dari view saya sih seperti itu. Jadi kembali lagi ke aturan trading yang sebenarnya. Ya, justru melakukan analisa, melakukan persiapan. Jadi nggak cuma tergopo-gopo datang ke pasar, pokoknya ada yang bagus, ada yang lagi lari, gue masuk ke situ. Enggak, jangan seperti itu lagi gitu. Jadi kalau ARB-nya balik sampai ke simetris pun, lu udah di jalur yang benar dalam trading, udah nerapin aturan yang benar dalam trading, itu bukan sesuatu yang perlu lu khawatirkan. Itu menurut saya. Oke, jadi perlu waktu pembiasaan lagi nanti ini ya. Balikin lagi ke masa sebelumnya ya. Sebelum dibelain wasit kita. Oke. Nih kalau Andre gimana Andre? Persiapannya Andre? Ya. Ya kita bersyukur nggak di PHP lagi nantinya Ci ya. Oke, ya ibaratnya kan kalau nggak digantung. Nah, digantung betul sih, nggak digantung ya. Kan kayak kita misalkan nembak cewek gitu kan, kalau di PHP kan rasanya gimana gitu Ci ya, digantung ya Ci. Kayak iya enggak. Nanti mah iya enggak gitu. Ya kalau saya sendiri pribadi sih dari kacamata investasi ya, sebenarnya nggak masalah ya mau itu ARB 15%, 35%, betul kata Cirita tadi dan Ko Budi, itu merupakan peluang itu yang pertama ya. Karena kenapa? Justru kalau investasi kan kita mencari barang murah nih, kalau kita bisa dapat 15%, 35% itu diskonnya juga luar biasa gitu kan, itu kesempatan untuk beli justru. Ya jadi justru dengan adanya ARB ini kan memang agak terhambat sih. Kadang-kadang saya juga mau beli, aduh nanti ibaratnya kan nggak pol gitu. Kalau kita beli itu nggak pol ya, tapi kalau sekali langsung jeret gitu kan, kita juga masukin lebih enak gitu ya. Itu satu. Nah kedua, balik lagi kalau menurut saya sih yang lebih penting itu kita mengenal perusahaannya. Ya, mengenal perusahaannya dulu. Kalau kitanya sudah mengenal perusahaannya secara mendalam, ya tentu aja ARB itu menjadi peluang. Ya, yang masalah itu kitanya beli sesuatu ikut-ikutan orang lain, kitanya nggak kenal dengan perusahaannya, ARB stres gitu kan. Nah, dan nggak siap. Yang ketiga, siap uangnya gitu kan, money management yang baik. Jangan sampai semua tuh digelontorkan, uang dihabiskan buat saham, beli saham. Di saat lagi turun nggak punya duit lagi, itu kan jadi masalah psikologis gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya sih 3 tips itu. Nah tapi kalau kita lihat mengerucut lagi pada situasi sekarang, saya ingin melanjutkan lagi tadi pembicaraan yang tadi. Ya saya kan coba baca-baca juga riset yang di luar negeri, udah gitu kita belajar dari investor legendaris kan, Howard Marks itu kan kurang lebih udah 50 tahun investasi tuh di dunia pasar modal gitu kan, dan pengalaman juga sangat melanglang buana lah. Selegendanya dengan Warren Buffett lah kita sebutnya ya. Nah, beliau mengatakan bahwa zaman sekarang tuh sedang ada namanya itu sea change atau perubahan
perubahan arus katanya tuh ya. Jadi sehingga kita tidak menikmati lagi masa-masa di mana bunganya tuh bunga murah, dia bilang tuh ya. Nah itu yang harus kita waspada. Artinya apa? Dia bilang bahwa kita harus bisa membedakan perusahaan yang benar-benar bagus dan perusahaan yang tidak. Kalau kita ingin investasi. Di saat waktu kemarin COVID, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin secara laporan keuangan berdarah-darah, tidak menghasilkan, tidak ada cash flow sama sekali, ya, itu bisa naik tajam sekali tuh, karena adanya uang murah, cheap money kita sebutnya ya, uang yang murah gitu kan, karena Fed sendiri kan nyetak duit banyak. Nah, di saat sekarang harga bunga sendiri tidak akan murah atau tidak bisa murah, kita sebutnya ya, akan terbiasa, kita harus terbiasa dengan bunga yang tinggi katanya tuh, bunga yang nggak rendah gitu kita sebutnya, itu the new normalnya kata dia, kata Howard Marks tuh ke depan. Nah itu tuh kita harus membedakan perusahaan yang betul-betul menghasilkan real cash flow atau enggak yang berpotensi untuk menghasilkan real cash flow. Ya karena itu, atau bahkan yang nggak punya hutang sama sekali gitu ya, minim hutangnya kita sebutnya. Nah itulah perusahaan-perusahaan yang justru akan dievaluasi lebih baik dan akan bertahan ke depannya. Nah itu clue-nya di sana. Jadi balik lagi, kalau kita ingin berinvestasi, ya kita juga harus mengetahui bagaimana perusahaannya. Nah bagaimana perusahaannya? Saya sarankan mulailah mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow yang baik, punya hutang yang minim, dan itu menjadi pemenang nanti winner ke depannya. Karena kenapa? Kalau perusahaan-perusahaan yang hutangnya besar, cash flow-nya juga berdarah-darah, atau bahkan mungkin secara keuntungan juga sangat tipis sekali, bahkan berdarah-darah, itu mau dapatkan uang lagi untuk amunisi di segala macam itu nggak mudah. Orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang punya duitnya lumayan itu akan mendapatkan potensi-potensi akuisisi atau merger ataupun mungkin ekspansi untuk membeli aset-aset yang murah. Nah ini kesempatan justru kita melihat perusahaan-perusahaan yang bisa seperti itu. Ya, jadi saya sarankan sih mulai mengenal perusahaannya dulu, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dari orang lain, ya. Kita belajar, kita pahami bahwa apakah perusahaan ini tuh punya fundamental yang bagus. Yang kedua, jelas harus valuasinya murah ya. Jangan sampai udah barangnya perusahaannya bagus tapi valuasinya nggak murah gitu kan. Nah, yang ketiga dari money management kita ya, jangan sampai kita sendiri pun menggelontorkan 100% tuh ke semua ke ke saham. Howard Marks sendiri mengatakan bahwa sekarang ini justru time to buy obligasi, dia bilang tuh. Kenapa? Untuk membeli buy obligasi karena itu risknya kecil tapi returnnya lumayan, dia bilang tuh, dibanding yang kemarin. Karena bunganya lagi naik, dia bilang tuh. Itu risknya cukup oke, dia bilang tuh. Jadi itu sebagai bumpernya kita lah. Kita bisa bagi mungkin strategi portfolio kita tuh dengan nggak cuma 100% di saham misalkan, atau di cash saja. Kita bisa berbagi. Ya, nah kurang lebih seperti itulah yang saya bisa sampaikan ya, Ci. Oke, thank you Andre. Jadi kalau ini kan berarti 3 sepakat ya, kalau ARB 15% itu bisa jadi peluang ya, bukan cuma ancaman. Tapi dengan catatan kita punya cash ya, pas lagi turun kita cashnya masih ada. Kalau turun kita semua nyangkut di barang, ke bawah turun ya nyengir juga, bukan peluang, namanya juga kesel gitu ya. Nah ini ini ARB 15% ini mungkin bisa jadi jalan cepat kita nih, kan kita beli saham perusahaan bagus di harga yang bagus. Nah ini dengan harapan kalau memang ARB 15% dicepetin lah gitu ke arah harga diskonnya ya. Nah itu. Nah terus nih boleh nggak nih Sisrita, Ko Budi, Andre, kira-kira nih udah ngeceng-ngeceng apa aja nih, saham apa pilihannya kalau nanti ada saham yang, wah ini kesayangan saya lagi disiksa nih, saya mau yang ini aja. Nah itu kira-kira udah radarnya kemana aja nih gitu. Oke, mungkin dari Sisrita dulu sih, silakan. Oke, mungkin kalau kita lihat berapa lama ini kan saham industrial estate ini lumayan rame dan udah berapa tahun ini nggak perform juga, sama seperti saham-saham properti, housing itu juga kan nggak perform. Cuman ada beberapa saham industrial estate yang secara teknikal itu memang kayak menarik perhatian atau mencuri perhatian. Nah itu mungkin karena ada beberapa news yang beredar bahwa atau rumor bahwa kayak SSIA kemungkinan akan jual lahan yang dengan market cap dia yang 2T, dia bisa menjual yang mendekati angka
dia punya market cap. Jadi itu akan sangat menarik. Jadi kalau SSI naik, BES juga karena masih bergerak di lahan industri, dia juga ada rumor sempat ada rumor bahwa ada investor asing yang tertarik. Jadi saham-saham di industrial estate ini cukup menarik, dan Demas juga kelihatannya belum bagikan dividen, dan di mana dia juga salah satu market leader ya. Dan Kija kalau kita misalnya lihat tuh kemarin Kija bisa tiba-tiba berapa hari itu naik. Nah, sama story-nya juga ada potensi penjualan lahan industrinya dia. Jadi kelihatannya ada beberapa investor yang masuk untuk membeli lahan-lahan di sektor ini. Kemudian kalau kita lihat consumer kan kemarin naiknya udah lumayan, dan belakangan yang mulai naik yaitu MAPI, bukan mulai naik sih, tapi MAPI yang naiknya cukup lumayan. Karena MAPI yang naik, kemudian orang mulai cari yang belum naik, yaitu SS itu single digit PE. Dan kemarin itu harga masih 450, di mana harga tuh atau berita tuh udah semuanya udah keluar bad news-nya. Nah, cuman ya karena kemarin udah naiknya lumayan banyak, ini kelihatannya mau koreksi dulu. Tapi kalau misalnya koreksi kita boleh lihat. Cuman SS itu masih mesti tunggu konfirmasi, karena kemarin datanya bagus karena ada lebaran. Jadi kita mesti lihat dulu yang data bulan Mei ini gimana, karena inventornya kita lihat cukup tinggi, dan bentar lagi mereka akan melakukan boom sale. Kayak biasa, kalau inventornya tinggi, cuci gudang, boom sale. Nah, habis itu kita lihat nih, pokoknya data Mei ini biasa akan dipublish sekitar Juli kalau nggak salah ya. Kita lihat masih bagus nggak angka penjualannya. Kalau misalnya SSG yang masih naik, berarti wah SS ini boleh menjadi pilihan untuk investasi yang mungkin nggak cuma buat di trading, tapi bisa buat di hold juga ya. Tapi kita masih tunggu data untuk konfirmasinya. Walaupun udah banyak kemarin asing yang udah upgrade, tapi aku masih, ya karena kemarin udah harga 6,5, aku pikir udah naiknya cukup banyak, dari 400-an naik ke 6,5 udah cukup lah ya. Jadi biar profit taking dulu, nanti kalau ada koreksi kita boleh masuk. Dan ada juga era ini juga single digit PE, ini juga sangat menarik dengan PE yang 6,7 kali, ini sangat menarik. Di mana ada juga broker yang memberikan rekomendasi sekitar 600, dan harganya sekarang masih di GoPay ya, kurang lebih 500. Biasanya kalau mau beli buat trading pun ini masih cukup ideal, biasa di bawah 500 bisa masuk untuk trading, di angka 510, 505 bisa take profit kalau itu mau trading. Tapi aku rasa kalau harganya sekian, dan misal retailer yang lain terus masih berjaya, masih naik, era ini bisa kita pantau juga, karena kalau yang lain naik pasti ini ya akan ngikut naik juga ya. Kemudian sebenarnya ada satu saham juga yang cukup bagus, tapi lagi kayak ini, kayak BRMS. BRMS ini kan hari ini kan mereka nyampein bahwa pabrik kedua yang di Palu itu udah meningkatkan produksinya di pertengahan Mei, dan akan meningkat lagi secara signifikan mulai Juni, dan full capacity itu di Agustus. Jadi ada peningkatan volume produksi daripada pabrik emasnya dia. Berarti kan ada kenaikan gitu, ada growth untuk tahun ini. Dan pabrik ketiga yang di Palu juga udah mulai 60, udah hampir 60% menyelesaikan pekerjaannya, dan udah kelihatannya ya itu akan menjadi next catalyst untuk BRMS. Cuman memang waktu gold naik, ini banyak banget saham-saham gold di Indo ini yang nggak ngikut pergerakan saham emas, harga emasnya. Jadi banyak yang kayak, capek nih beli saham emas di Indo, nggak ngikut, walaupun masih terbang tinggi, sahamnya masih di sini-sini aja. Ditambah ada juga yang kayak MBKA malah turunnya cukup jauh. Tapi aku rasa nanti ada saatnya harusnya harganya akan ngikut sih, akan reflect ya. Cuman nggak tahu kapan nih, mungkin tunggu siklusnya balik lagi, karena memang kemarin banyak yang beralih ke banking, consumer, dan retailers. Jadi saham-saham komoditi ini kurang menjadi favorit. Dan yang terdekat mungkin banyak orang memperhatikan Aman Mineral yang akan IPO. Ini juga akan menjadi katalis yang menarik untuk Medco, karena ini akan unlock value-nya Medco juga. Dan VKTR yang akan IPO, rumornya ini VKTR ini barangnya cukup sulit didapatkan. Jika ada, akan terlock up kurang lebih setahun katanya. Entah itu benar atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kabarnya ini barangnya susah. Jadi karena itu untuk investor yang
berburu VKTR karena memang kebetulan sektornya ini adalah kendaraan listrik yang kemarin itu sempat heboh karena memang arahnya makan ke green. Nah, kalau VKTR yang susah didapat, ada kemungkinan beberapa investor akan mencoba berspekulasi untuk membeli induknya yaitu BNBR. Jadi dua ini mungkin untuk trading, dan untuk Medco kayaknya masih ada potensi dividen deh. Jadi mungkin itu menjadi katalis short term yang menarik untuk dua saham ini yang untuk trading jangka pendek. Kalau untuk yang industrial estate kan mungkin itu bisa untuk lebih swing lebih panjang kalau memang angka-angka yang mereka publish dari kinerjanya juga tetap bagus seperti Akra gitu, itu kan tetap menarik ya. Oh ya, terus jangan lupa teman-teman semuanya disclaimer on, jadi do your own research, ini kita yang sharing jadi tetap difilter lagi semua. Mungkin kira-kira kayak ini aja yang menarik untuk kita pantau. Oke, thank you Sis Vita. Tadi Ko Budi gimana Ko Budi? Ya, itu kalau saya ya, tadi menyambung soal properti ya, memang itu ada beberapa properti yang kalau lihat dari teknikalnya dan lihat dari akumulasi yang terjadi, itu kalau teman-teman mau swing pendek aja ya dengan fundamental yang cukup bagus, itu masih ada market leadernya itu BSDE, cuman ya memang mungkin upsize-nya juga nggak tahu gede-gede banget, tapi ya lumayan ya, maksudnya untuk swing ya masih 20-30% untuk upsize-nya masih ada. Kemudian ini saya cari yang bagus-bagus aja ya. Kemudian ada yang Pewon. Pewon itu mungkin yang recurring income-nya ya, terutama yang kita lihat itu dari hotel. Dari hotel. Ini kan teman-teman juga tahu ya, setelah PPKM lepas ya udah balik ke endemi, orang kayaknya euforia banget ya untuk pergi wisata. Jadi tingkat okupansi untuk hotel-hotel lumayan penuh. Jadi untuk Pewon juga teman-teman juga bisa perhatikan kalau sekarang dia lagi dalam keadaan sideways, itu base-nya itu cukup kelihatan dengan cukup jelas. Jadi ya lu bisa ambil momen pada saat dia breakout atau seenggak-enggaknya dia sedikit enggak nge-base mulai kecil-kecil volume ya, itu mungkin bisa teman-teman perhatikan. Kemudian karena properti apa namanya ada sentimen yang cukup bagus di properti, kita juga lihat sektor-sektor pendukungnya, terutama untuk ada sektor di baja ya. Jadi yang kita lihat itu yang ISSP juga ada peluang untuk kenaikan. Teman-teman bisa lihat kalau teknikalnya itu memang ada di plafon, jadi teman-teman bisa tunggu dia break. Itu ada peluang juga di daerah situ, dan aksesnya untuk ISSP juga lumayan cukup gede. Terus habis itu karena ISSP ada, teman-teman juga bisa lihat baja ya, baja. Jadi baja itu sendiri BAJA gitu ya, itu juga teman-teman bisa perhatikan. Sembari juga yang Cirita bilang kan, kita lihat bagaimana penjualannya untuk laporan keuangan di Q2 ini, karena sebentar lagi juga udah akan kelar kan, karena ini bulan Mei, bulan Juni itu biasanya udah akan ada akselerasi tuh untuk nyari target untuk income-nya. Jadi kalau income-nya cukup bagus itu biasanya akan ada harga juga akan ikut ke sana. Juga mungkin semen ya, semen juga kita lihat ada potensi juga di situ selain infrastruktur juga. Karena ini ya, karena ada booming, mungkin karena itu ya pasca pandemi kan, orang-orang mungkin masih save money, kemudian kita lihat Bank Indonesia juga cukup menahan suku bunganya, dan bahkan ada pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, kelihatannya kita cukup di level ini sekarang gitu ya, dan kita juga lihat The Fed juga ruang untuk dia naikin suku bunga juga udah cukup terbatas. Jadi ini ada potensi untuk sektor properti mulai bergerak lah ya, karena penurunan di pandemi juga cukup dalam kan. Kemudian ada salah satu bank yang berkaitan dengan si properti juga, teman-teman juga bisa perhatikan, yaitu BBTN ya, karena BBTN kan juga anjlok lumayan kan, jadi itu masih belum pulih dibandingkan dengan sektoralnya, di mana BCA all time high, BMRI all time high, BBRI all time high, dan lain sebagainya kan. Nah, yang satu ini masih sendirian di bawah gitu. Jadi ya kita lihat sektor properti bisa mensupport nggak untuk kenaikan dari si BBTN, kemudian ya terutama untuk pemasukan dari KPR-nya ya. Paling ya itu aja sih kalau
Kalau dari saya. Ya, oh ya, sama satu lagi yang dari transportasi. Teman-teman juga tahu ya, kayak Bluebird ya, Bluebird. Walaupun memang itu udah ada kenaikan, tapi kita masih punya satu peluang lagi kalau area base saat ini bisa tembus. Area base-nya mungkin di 1.800 sekian sampai 1.900 gitu. Jadi kalau dia bisa tembus, kita lihat memang masih ada potensi, ada beberapa pendapatan yang sedang dicoba untuk dikembangkan oleh Bird, yaitu apa itu ya, iklan-iklan yang di atas iklan di atas kap mobilnya itu loh. Kalau teman-teman mungkin lihat di mobil-mobil yang biasa dipakai untuk online itu kan ada tempelan-tempelan iklannya tuh. Nah, kalau yang Bluebird punya, kalau tidak salah mereka akan membuat kayak polytron gitu di atas kapnya, Jadi kita lihat ada potensi untuk pemasukan dari situ juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan, kalau teknikalnya kita mungkin masih akan tunggu dia break, atau seenggaknya kalau seandainya ya bisa ada penurunan 15% ke arah sekitar 1.700, mungkin itu akan jauh lebih menarik untuk Bird. Itu sih. Oke, thank you Pak Budi. Selanjutnya Andre, silakan Andre. Ya, oke. Kayaknya beberapa mirip-mirip lah ya, kalau saya lihat ya. Cuman kalau saya sendiri pribadi mungkin nggak akan sebutin kode sahamnya lah, karena kayaknya sekarang ini kemarin ini pengalaman jadi agak sensitif ya, Ci ya mungkin. Jadi sektornya aja deh lah kita bicara kalau kita ngomongin ya. Tadi saya setuju sih dengan cerita Ko Budi ya, kalau mau short term mungkin properti menarik sih sebenarnya ya. Bunga kan juga kan udah terbatas ya kenaikannya, ada kecenderungan juga BI bisa nurunin bunga malahan ya. Fed juga kan terbatas, tapi kan memang ada peluang juga untuk turun sih sebenarnya Fed. Tapi kalau menurut saya sih dalam jangka pendek inflasi masih diperangi ya sama Fed, jadi masih bertahan. Tapi kalau BI rate kemungkinan besar bisa ada ruang untuk penurunan kalau saya lihat ya. Jadi ada peluang untuk sektor properti. Biarpun kalau saya lihat sih untuk short term ya, untuk long term sih saya sih masih belum ini ya, belum menyarankan. Tapi kalau untuk properti untuk short term oke. Nah, terus untuk short termnya ayam-ayaman, kalau menurut saya justru yang lagi terpuruk ya, ayam-ayaman lagi disiksa ya. Kalau atas istilah Cibir itu disiksa gitu ya, Ci. Nah, ayam-ayaman justru karena bad news-nya udah banyak ya, udah gitu juga harga komoditas juga sudah normalize gitu ya. Dan sekarang juga sudah supply dan demand juga sudah mulai dijaga lagi. Nah, ini juga ada kepentingan ayam-ayamnya juga kemungkinan besar harusnya cukup menarik ya untuk short term. Nah, cuman kalau otomotif dari akhir tahun kemarin sebenarnya saya udah ngomong juga, udah naik juga ya banyak. Jadi saya sih nggak rekomendasi lagi ya untuk otomotif. Ya, tapi kalau mau yang justru disiksa lagi juga nih yang jangka pendek gitu ya untuk short term, justru kertas kalau menurut saya. Kertas ini menarik ya kalau menurut saya. Nah, kertas ini punya peluang, mau itu white brown, mau itu white, mau itu di brown paper, itu dua-duanya menarik kalau menurut saya. Karena kenapa? Kemarin kertas siklusnya agak jelek karena supply dan demand ya, harganya jadi akhirnya nggak bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat demand volumenya juga justru makin meningkat terus kebutuhan kertas ini, apalagi entertain sekarang kan makin banyak. COVID udah bebas lagi, semua sudah berpergian, semua pakai tisu, semua pakai kertas lagi gitu kan ya. Nah, cuman yang demand dari ini aja sih online-nya pada turun sehingga yang supply untuk brown agak kurang gitu ya, sehingga harganya masih belum stabil. Jadi untuk harga jualnya marginnya masih belum baik, tapi saya ekspektasi harusnya sih kuartal 3 atau akhir tahun ini udah menarik ya, seharusnya ya harganya udah mulai seiring sudah mulai pulihnya konsumsi. Jadi di kertas untuk short term ya saya pikir. Tapi saya nggak rekomendasi saham-sahamnya cari sendiri lah gitu mah ya. Silakan. Nah, tapi kalau mau long term justru sekarang kesempatan. Kalau kita lihat dari clue-nya tadi siklus 50 tahunan 40 tahunan tadi ya, udah gitu kita ngelihat apa yang kita bisa melihat ke depannya, justru ini kesempatan untuk kita tahun ini tuh untuk bisa mulai investasi jangka panjang kalau menurut saya. Ya, mulai cicil, jadi jangan dijual untuk dalam jangka pendek, tapi kita simpan untuk bisa mengikuti pertumbuhan Indonesia. Karena kenapa? Indonesia ini menarik banget
kita lihat siklusnya di Amerika itu akan seperti demikian. Kalau yang disebut oleh Howard Marks, ada kemungkinan outflow atau inflow itu akan mencari negara-negara yang punya growth-nya cukup bagus. Dan Indonesia termasuk salah satu bidikan. Kenapa? Karena pertumbuhan domestiknya itu akan luar biasa. Ya, jadi makanya mulai banyak masuk FDI. Ya, makanya kan industrial tadi udah mulai menarik juga gitu ya. Nah, saya pikir sih ini jadi peluang untuk kita investasi untuk jangka panjang. Nah, apa yang menarik untuk jangka panjang? Nah, tadi kata cerita juga kan consumer retail itu menarik banget. Ya, kalau menurut saya sih sayang banget kalau kita jualnya untuk jangka pendek. Ya, tapi untuk kita bisa simpan untuk jangka panjang. Tapi tentu saja kita juga harus lihat modal bisnisnya, nggak semua retail dan consumer itu menarik gitu ya. Kita harus cek juga bisnis-bisnisnya kayak gimana, apakah ruang pertumbuhan dia masih besar atau enggak, masih bisa translasi enggak dengan GDP Indonesia gitu ya. Apakah dia bisa eksekusi enggak manajemennya? Ya saya pikir sih konsumen dan retail ini patut kita perhatikan ya. Kalau kita mau simpen 5-10 tahun yang akan datang nih, kalau benar-benar mau nyimpen buat jangka panjang. Dan ada kecenderungan mungkin potensinya kita akan menjumpai booming yang kedua nih di Indonesia ya, sama seperti yang kemarin lah, yang lampau. Nah ini jadi harapan kalau kita pegang sektor tersebut kita akan ikutan naik ya, naiknya jauh lebih besar mungkin. Dan yang berikutnya finansial, tentu aja ya perbankan. Nah perbankan, consumer, retail ini menarik untuk jangka panjang. Itu sih Ci dari saya kurang lebih. Oke, thank you Andre. Jangan disuruh beli 5 tahun disimpan, nanti brokernya ini. Oh ya siap Ci, siap sorry. 1 tahun aja Ci, 1 tahun aja ya. Bagian trading. Karena kan mungkin ya kalau Indonesia kan salah satunya kekuatannya ini ya, jumlah penduduk, populasi penduduk itu kan daya beli ya. Di mana negara-negara lain kekurangan penduduk, di kita merajin gitu, penduduknya banyak terus gitu kan, itu daya belinya juga kan jadi selalu kuat. Jadi makanya sektor ini menjadi daya tarik sendiri buat Indonesia, emerging market kita. Ibaratnya kita small cap yang bagus gitu kali ya, yang ada growth-nya ya. Ya, sama itu kali si Sivi, mungkin karena kita akan masuk tahun politik ya, jadi saham-saham yang kayak consumer kayak gitu kan akan menjadi banyak dapat flow saweran, mungkin insentif-insentif buat yang rajin datang ngeramein, mungkin dapat duit nanti belanja atau dapat ya HP. Nah kan HP kan buat ini apa katanya, buat war ya, buat war apa ya. War cosplay. Ini banyak war nih, habis ini war Argentina lagi. Ini ngomong pada dapat Coldplay nggak? Saya nggak dapat Aduh, aku nonton di YouTube aja. Iya. Mau nyantai, soalnya males kalau rame-rame gitu. Aduh capek, gerah. Koreanya beda. Iya. Ini kan kalau politik kan berarti ada yang spending uang gede ya. Ini kan arus uang keluar. Ada yang belanja, pembelanjaan seseorang adalah income dari pihak klien. Nah itu naikin emiten-emiten lah diharapnya gitu ya. Makanya disebut kalau tahun pemilu itu tahun yang rame ya. Iya, benar. Terus, oh ya, kalau yang ayam ya kayaknya kita juga mesti jaga kalau naiknya udah terlalu tinggi, kayaknya jangan terlalu dikejar deh. Soalnya bukannya kenapa, seperti tadi kita ngomong ini kan masuk tahun politik ya, jadi semua yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kayak dulu zaman CPO, ingat nggak? CPO lagi tinggi-tinggi, ada aturan yang istilahnya menghambat kenaikannya. Jadi kalau ayam ini lagi terlalu tinggi, kita juga mesti hati-hati. Kalau teknikalnya kayak udah dipucuk, udah mungkin tahan dulu, tunggu lihat dulu perkembangannya. Karena sempat ada berita, ada kemungkinan bisa harga ayam ini kayak mau diusahakan jangan terlalu naik gitu loh. Nah kalau misalnya ya kita nggak tahu ya beritanya tuh pastinya nantinya kayak gimana. Tapi kan memang kalau kita lihat dari teknikalnya Java sendiri kan naiknya juga udah lumayan nih, udah di tinggi-tinggi juga, udah di atas Bollinger. Jadi ada potensi untuk profit taking, dan kalau jangan sampai kayak waktu kita pegang CPO gitu lagi enak-enak, CPO-nya lagi terbang, kita ternyata ada announcement dari government yang menjaga agar harga yang banyak dikonsumsi orang ini jangan terlalu naik, karena ini menyangkut nanti inflasi ujung-ujungnya. Jadi ya mesti dijaga untuk
sedikit tambahan. Ya. Nah ini kalau ayam mungkin holdnya nggak bisa sampai 5-10 tahun ya, Dre? Iya. Bisa itu Walaupun mah. Di close, wah, itu. Jangan sih itu. Tadi yang cepat yang menarik aja kalau saya. Pilih-pilih lihat ini iya, cara. mungkin swing-swing kali ya. Nah, swing-swing ya. Andre masih suka nggak sama Temposcan? Temposcan murah loh Ya itu. kan Dan suka konsumen selalu juga murah. sih. Iya benar-benar. Consumer health ya berarti hitungannya. Tergantung farmasi. Iya, itu aku sih kemarin cuman kayak dadakan nih kenapa nih saham breakout lagi. Kayak tiba-tiba volumenya tuh sempat naik lumayan dan breakout gitu berkali-kali. Ya abis dia turun sempat turun naik lagi, yang nggak tahu sih ada apa, kita belum tahu. Cuman kalau kita lihat dari kepemilikannya tuh nambah terus, Dre. Kan kamu suka saham-saham yang murah dan salah harga. Coba dibandingin sama KLB valuasinya, kan murah banget. Sama Sido mungkin ya, mirip-mirip juga sektornya dan ini murah tapi free float-nya tipis, cuma 15%. Jadi mungkin kendalanya di situ. Ini banyak nih sama Andre, aku juga banyak nih belajar dari Andre nih. Waduh, Saham-saham terbalik sih saya yang sih. valuasinya murah. Jadi kan Iya. saham apa namanya ya biasa punya adat masing-masing ya. Tempo biasa sepi, Iya benar. dadak ramai, Benar. berarti mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu ya, Sis ya. Iya aneh aja gitu, kayak ada kenaikan volume selama di bulan Iya Mei. gitu. Iya. Biasa karena aku belajar juga nih dari Ko Budi yang teknikal, belajar kalau dia live nih kadang suka lewat, aku suka ikut juga kadang-kadang. Nah, di sini kita lihat ada ledakan volume. Nah, tapi kadang ya beritanya belum keluar. Kita belum tahu nih beritanya apa. Ya. Gede banget lagi volumenya. Iya, aneh aja gitu. Barang tidur gimana sih tiba-tiba volume naik. Itulah banyak yang ya memang di market ini nggak pernah berhenti belajar sama Ko Andre, belajar valuasi, menghitung saham salah harga, belajar sama Ko Budi lihat teknikal, wah udah deh. Kalau udah bisa semuanya udah mantap dah. Iya, mesti ada Pak Hendro juga nih. Iya, Jadi bisa deh cepet kan. nih. Iya benar. Pak Hendro balik sehat nih, seger. Iya mudah-mudahan cepat sehat, Iya, cepat pulih. speedy recovery ya. Nanti kita bisa berempat lagi di sini. Iya, Nanti ikut Pak Hendro. sama Dewi ya, Dewi Kumala. Oh. Oke. Ini mungkin saya bacain ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana view mengenai saham Pani? Ada yang ini nggak? Si Cerita kayaknya ya, liatin Pani nggak? Pani ya? Enggak, aku nggak suka karena itu barangnya menurut aku kan nggak bisa baca ya, terlalu volatile. Jadi kadang-kadang dia ya tipis volumenya, ntar tiba-tiba terjadi ledakan, naik tinggi, habis itu turunnya. Jadi aku nggak bisa trading untuk saham yang kayak terlalu volatile karena dia kalau lagi naiknya naik gila, kalau turunnya juga berhari-hari bisa ARB-nya gitu. Daripada aku beli saham ini terus aku mesti tongkrongin, mending aku beli saham yang kayak misalnya kayak tadi Ko Budi bilang kayak Pewon, memang ada katalis, kita tahu fundamentalnya juga oke, dia juga bisa mau naikin sewa gitu loh. Aku lebih seneng yang kayak gitu. Kalau yang panik itu aku nggak ngerti gitu loh. Naiknya kenapa juga ya nggak jelas, sebenarnya pure technical. Kalau mau trading copet oke, untung kabur buy. Nah tapi untuk naik turunnya aku nggak terlalu ngikutin karena memang nggak punya nyali. Ya, nggak sesuai sama risk profile ya. Yes, Kita yang exactly. sesuai bisa bolak-balik. Kalau nggak nanti deg-degan terus ya. Jadi iya, jadi beli satu saham tapi kita perhatiin terus. Jadi peluang yang lain nih yang depan mata banyak nih. Misalnya contoh misalnya Era misalnya lagi bagus nih, tiba-tiba volume naik misalnya, atau ada saham jadi ke skip karena ngurusin satu yang mesti kita tongkrongin, nggak worth it kalau buat aku. Nggak untung di saham ini, buat aku nggak apa-apa karena aku bisa cari di tempat lain yang lebih tenang gitu. Iya. Oke, kalau Ko Budi ngamatin nggak kok? Oh, sama saya sih enggak, Ci. Ini sekarang kalau nggak salah dia udah jadi Agung Sedayu kan, backdoor kan dia. Pani jadi Agung Sedayu. Kalau nggak salah, Rumornya tapi saya begitu. juga nggak bisa ngitung gitu. Oh iya, Tapi ini hari ini tadi hampir ARB, terus tiba-tiba naik lagi balik kuning gila deg-degan. Iya, terus shadow-nya sampai gede banget tuh satu. Iya. Candle. Itu kayak jarum suntik jadi ya. Ya, ini mungkin balik lagi ke manajemen risiko ya. Kalau misalnya kita memang ya kata Cirita, kalau memang risiko kita nggak di situ ya lebih baik nggak usah. Kalau memang lu
udah tahu resiko lu nggak di situ, terus lu masuk ke dalam situ, ya pasti psikologi lu yang kena. Ya akhirnya pasti lu nanti akhirnya jadi ujung-ujungnya, wah gue dikerjain bandar nih, padahal nggak ada urusan, memang resiko lu nggak di situ. Jadi ya udah nggak usah, better nggak usah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bumi gimana, Ci? Masih turun nggak? Bumi ya, bumi tadi tutup berapa sih biasanya? Kalau bumi di bawah 120 itu sering banget nanti tutupan ada tarikan ya, nutup di atas. Hari ini ternyata Tutup enggak cepet. loh, nggak ada tarikan dan tutup cepet loh. Dan ini udah hari keberapa nih turunnya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari loh. Iya. Turun. Ya bumi mungkin karena satu lagi sektornya atau bisnisnya masih bergerak di batu bara sendiri juga turun terus, malah yang di Rotterdam udah di bawah 100. Jadi saham itu naik kan harus ada katalis ya. Kalau katalisnya belum ada yang menarik, gimana dia bisa naik dan gimana orang bisa beli itu saham kalau istilah ceritanya itu belum ada yang menarik kan. Jadi balik lagi supply and demand gitu. Yang demand-nya nggak ada yang beli karena batu baranya turun. Mau dividen kan kemarin kan udah sudah pasti nggak ada dividen kan. Jadi katalis apa? Mungkin katalis yang terdekat kalau sampai aman IPO nanti ada berita yang terkait itu, nggak ngerti apa ada kaitan atau enggak, ya mungkin itu bisa, tapi aku belum ngelihat ada yang sesuatu yang bisa membangkitkan ya. Kecuali ya mungkin tarikan 120 karena sempat dikabarkan investor yang terakhir yang masuk yang gede itu katanya modal 120. Ya nggak tahu, tapi ini bukti ada 100 masih belum ada pembalikan arah. Tunggu ini kali ya, harga batu baranya mantul, technical rebound, atau mungkin ada tambang batu bara yang ditutup, ada yang di-ban, lah kurang lebih berita-berita kayak gitu kali ya, dipantau terus. Nanti saya baca lagi pertanyaan, short selling di Indonesia bisa, tapi mungkin sekuritas tertentu dan sahamnya tertentu ya. Iya, ribet lah itu mah, mesti pinjam dulu ya, mesti apply dulu ke sale, barangnya ada, borrowing, pinjam. Kan terus kayaknya kalau dia udah minta waktunya balik, kita harus balikin deh. Ada jangka waktunya kalau nggak salah ya, kayak iya. Dan mahal juga, ada fee yang harus kita bayarkan, biaya pinjam. Kayaknya nggak terlalu jalan ya, kayaknya ya, untuk investor lokal. Di saya sendiri malah belum ada kayaknya. Iya dulu itu sempat ada, tapi aku nggak tahu akhirnya jalan apa. Akhirnya tapi nggak sekitar ada gitu, nggak ada yang ngelakuin itu gitu. Ya paling nge-short barang sendiri. Iya benar. Makanya ARB 15 bisa jual dulu, nanti kita cover, nanti jual lagi, cover lagi. Asal jangan sampai barangnya hilang, karena udah ya pas 15% baru jual nanti. Nah ini bacain lagi, kemarin nunggu emas yang naik malah IMAS, bener ya? Iya, tapi IMAS itu naiknya gila loh. Terus katanya ada yang masuk gede, terus ARB sampai sekarang. Emang hari ini masih ARB ya? Kemarin sehari ini saya nggak perhatiin, kemarin berapa hari ARB sih? Tapi itu sih udah tinggi banget. Memang kenaikannya juga tinggi. Kenaikannya menurut saya juga udah nggak wajar. 3 hari, 25 hari itu candle hijau terus itu. Lah iya makanya. Dan itu nggak di stop sama bursa, hebat tuh. Iya, kagak ada UMA, kagak ada. Iya makanya. Ya itulah. Ya jangan sampai kena nyangkut di pucuk ya. Iya, benar. Terus ini ada lagi saham media untuk tahun politik, ngaruh nggak Ci? Mungkin bisa ngaruh ya, karena butuh juga kayak iklan-iklan. Makanya kalau kita lihat kemarin MNC sempat bergerak naik, di Mantara juga naik. Nggak tahu apa karena memang ada keterkaitan untuk mendukung tahun politik atau enggak. Iya, jadi ya mungkin ada sih. Tapi kalau untuk SCMA kayaknya malah sempat all time low terus ya, new low terus ya SCMA. Sampai aku tuh sempat beli waktu itu di berapa ya? 173 ya. 173 kelihatannya kayak ada potensi rebound. Ternyata kagak ada, stop loss 160 tapi 170 akhirnya aku udah nyerah gitu, kayaknya nggak ada tanda-tanda. Kan kalau saham naik kan kita kelihatan ya, karena kita udah biasa depan monitor, kok ini kayak nggak ada demand nih, nggak ada yang beli, udahlah daripada nunggu-nunggu, udah kata aja. Ternyata dia new low terus, jadi SMA kelihatannya belum ada yang masuk, malah ya kalau yang ada kenaikan malah MNCN. Dan kalau kita lihat hari ini di IG-nya
Pak HT sendiri ternyata hari ini lagi ada bukan kerjasama, mungkin ada silaturahmi ya sama Pak Ganjar. Jadi mungkin itu indikasi akan ada kolaborasi, ya kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja. Jadi mungkin hanya berlaku untuk beberapa media aja yang ya kita lihat teknikalnya memang lumayan aja. Oke. Terus ini saya baca terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Saham pilihan yang bisa disimpan sampai akhir tahun 2023 apa ya? Terima kasih kalau dijawab mungkin dari Sis Rita. Aduh, kalau misalnya saham sampai akhir tahun, karena market sekarang ini berubahnya cepet banget ya. Jadi agak memang istilahnya ini bagus, nanti tiba-tiba hilang. Mungkin kayak ini kebetulan juga ada yang nanya mengenai renewable energy. Menurut aku ini 3 ini boleh diperhatikan, mungkin juga bisa investasi untuk jangka panjang. Walaupun kalau kita lihat dari technical untuk ARKO sendiri belum terlalu bagus, tapi untuk KIN kelihatannya udah mulai ada tanda-tanda menarik karena memang undang-undang EBT itu akan segera desain, mungkin itu juga bisa menjadi katalis. Kalau aku sih suka ya untuk KIN sama ARKO untuk aku simpen sampai akhir tahun sih kalau aku. Kebetulan nih ada yang nanya dan kebetulan memang itu aku beli dan aku simpen. Dan yang lain mungkin kita masih nunggu kayak data-datanya kayak ESES, kita masih nunggu data-data penjualan atau SSG-nya untuk bulan Juli, nanti yang dipublish nanti Juli. Itu nanti gimana sama kayak industrial estate, kita masih nunggu penjualannya deal apa enggak, kabarnya untuk salah satu industrial estate akan deal-nya di Juni katanya rumornya. Jadi itu deal apa enggak? Kalau itu deal mungkin kita juga bisa beli juga buat akhir tahun. Sama sebenarnya properti aku juga suka sih, saya kayak Pak Leo Budi sama Andre kan juga suka kan properti, juga banyak yang belum bergerak jauh kan, berapa tahun ini dipanis sama market nggak naik-naik, jadi masih murah sih. Kalau naik lumayan tuh. Biasa kan setelah komoditi boom dia nanti ngalir ke properti. Kebetulan nanti ada IKN. Mungkin yang outer Java yang banyak diuntungkan CTRA, BSDE. Kalau Pewon kan ya katalis kenaikan harga sewa mall. Sumarekon yang leget yang ketinggalan ya itu menarik sih. Itu boleh sih sambil nunggu perkembangan. Mungkin yang Kak Andre sama Pak Budi itu bisa nambahin, ayo saham andalannya apa, aku mau ikut. Yuk, Budi sama Andre sampaikan. 2023 iya makanya ya sama seperti Cirita bilang, kalau saya sih mungkin masih trading jangka pendek ya. Kita masih mau lihat periode sampai Agustus seperti apa, terutama Agustus ya, lewatin Agustus September kita mungkin masih bisa lihat kira-kira sampai akhir tahunnya akan seperti apa. Tapi kalau sekarang ya paling cuma mantul untuk sementara doang, seandainya mantul ya, karena kan udah deket support nih indeksnya. Nah, kalau seandainya mantul ya paling cuma Juni, Juli, Agustus biasanya memang secara rotasinya, dan kalau teman-teman lihat dari seasonalnya, Agustus memang rata-rata cukup jelek gitu ya. Paling baru akan balik lagi ya kalau Agustus turun, September, Oktober baru mulai akan kelihatan. Jadi kalau benar-benar nentuin 2023 sampai Desember seperti apa, kita agak susah untuk seperti ini. Karena nggak jelas kan, apalagi masuk tahun politik, tiba-tiba mungkin di Agustus September ada perubahan pada calon presiden, kita juga bisa aja kan, siapa tahu tiba-tiba 2 itu jadi gabung atau gimana kan, kita nggak tahu. Jadi ini cukup ya banyak ketidakpastian untuk kita bisa lihat sampai akhir tahun. Jadi palingnya jangka pendek dulu lah. Swing lah ya. Swing dulu lah. Mumpung masih bagus karena udah libur cukup lama. Gitu kan, mumpung lagi bagus ya Juni Juli lu lihat dulu lah, lihat ada kesempatan apa. Kalau Agustus dia turun, September turun, itu mungkin kesempatan kita juga ya untuk nilai keadaan ya. Kalau maksudnya nilai keadaan kira-kira di 2024 itu kira-kira ada kelanjutan atau terjadi perubahan gitu kan. Kalau terjadi perubahan ya lu mesti switch kemana. Kalau terjadi kelanjutan, kita mungkin lebih enak ya melihatnya kemana gitu.
Benar. Ya saya rasa Sama sih itu. September itu kok Budi ARB jadi 35% kan? Oh iya, ARB Normal. 35. 4 September. Ya moga-moga September. September itu adalah new law-nya IHSG gitu. Habis itu mungkin mantul lebih kenceng lagi, lebih baik gitu kan. Ya udah Agustus aku mau jalan-jalan aja. Biar nggak belanja. Jangan lupa simpan cash. Simpen cash sih, jangan belanja, jalan-jalan dulu Ci. Jalan-jalan dulu biar nggak stres. Siap-siap. Ayo sekarang Andre, gimana Andre? Yang disimpan sampai Desember ada nggak? Banyak Saham nih ini yang kan, dana. Ya sampai ini 5 kan, tahun juga ada. ini kan tanya-tanyanya kan saham pilihannya yang bisa disimpan. Semua Iya. saham juga kayaknya bisa disimpan Ci. Tapi tuh rugi nggak tahu. Tinggal Iya. dibeli disimpan kan gampang ya, tapi kalau rugi nggak tanggung, saya nggak tahu. Kalau akhir tahun sih, aduh susah banget ya. Tanya kayak Iya gitu, saya kan? juga bingung sih. Kalau tanya kayak gitu, saya sih mikirnya kalau memang kesempatan kayak tadi kau Budi sebutkan, tadi cerita sebutkan September nih ada kesempatan gitu ya, justru buat jangka panjang saya mah ya kesempatannya gitu. Saya sih lihat itu aja. Tapi kalau sampai akhir tahun, aduh nggak berani nebak lah, takut salah saya. Exit plan-nya bukan berdasarkan waktu ya, Dre, tapi kinerja ya. Ya, Jadi ngekat gitu kan. Kalau berdasarkan waktu kan kayaknya nanti kalau kondisinya gimana gitu akhir tahun kita nggak tahu, kalau memang lagi sayang-sayangnya sayang dijual gitu ya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya jangan gitu kan. Kalau misalnya masih ada potensi masih bagus Januari ya masih di hold gitu kan. Dan gitulah kurang lebih ya. Ya mungkin buat ini cukup kali ya. Kita minta penutup dulu lah dari Sisita dulu sih, silakan Sis. Oke, buat teman-teman pokoknya tetap stay positif, stay semangat ya, walaupun market memang nggak gampang tahun ini. Jadi ya kita tetap jaga mungkin sebagian dana biar nggak terlalu banyak berspekulasi di market. Mungkin size-nya kayak waktu berapa kali aku suka bilang kurangin dulu, jaga risk. Jadi sebagian cash-nya kita lebih cash level kita tuh lebih tinggi. Jadi kalau sampai ada penurunan karena cash level kita tinggi, risk kita tuh juga nggak terlalu besar. Tapi tetap kita nggak boleh pikir wah market ini udah selesai, market kayak udah mau pensiun, jangan. Market itu tetap adalah market yang selalu akan memberi kita peluang. Cuman kapannya kita nggak pernah tahu dan nggak pernah nyangka. Tahu-tahu nanti dapat aja dari mana kita nggak tahu. Mungkin ya itu aja, tetap semangat dan nggak boleh menyerah dari market yang susah ini. ya yuk. Mari. Kok Budi kok, silakan kok. Oke, kalau saya sih ya dalam menghadapi ARB ini ya harusnya kita cukup optimis ya. Maksudnya dalam arti dengan ARB yang lebih gede, lebih panjang ya, seenggak-enggaknya kita nggak secara psikologi diombang-ambing pasar lagi dengan kelok ARB gitu kan. Nah, kemudian dengan ARB yang terus membesar dan akhirnya nanti simetris di September, ya ini kesempatan kita untuk balik lagi ke cara trading yang benar. Ini saya ngomong di sisi trading ya. Cara trading yang benar ya. Lu kan tahu sendiri trading itu kan ada 3 pilar kan. Selain technical yang mungkin yang sering didewa-dewakan orang, itu di dalamnya itu masih ada risk management, masih ada psikologi. Gitu kan. Nah, jadi lu balik lagi lah ke trading yang benar. Bagaimana lu mengatur risk management? Tahu di mana keadaan low risk-nya, bukan ngejar-ngejar pada saat saham itu sedang lari gitu, kenceng gitu lu kejar, terus dia turun, kena psikologi lu kan, lu cut loss gitu atau lu stop loss lagi, padahal memang karena lu di daerah pucuk gitu. Jadi sebenarnya ARB yang mau 15% atau nanti dia balik lagi ke 35%, itu memang market sesungguhnya. Kalau kita bicara mengenai indeks harga saham di Bursa Indonesia ya segitu tok gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat trading yang sesungguhnya itu nggak ada ARB, nggak ada ARA, nggak ada RB. Lu apalagi kalau di koin-koin kan, dia nggak ada ARA, nggak ada RB. Gimana kalau lu nggak ada manajemen risiko, tidak mengatur psikologi itu secara benar. Kita trading berdasarkan setup, memang udah dianalisa, trading dengan plan, jadi memang udah lu planning sebelumnya. Jadi bukan datang ke market punya kata ini bagus, tapi lu sendiri nggak punya pegangan, gitu kan? Nanti dia udah keluar, lu sendiri masih nyangkut di situ. Seperti apa? Apalagi nanti bakalan turun sampai 15%, lu nungguin jawaban dari orang itu, dia baru jawab setelah ARB
15% atau 30% kan percuma gitu kan. Jadi balik lagi ke trading yang benar. Persiapkan, analisa, punya setup sendiri. Kalau memang nggak punya setup, lu bikin dari sekarang lu lakukan, lu bangun lah trading system lu, kemudian bagaimana manajemen risiko lu sesuai dengan karakternya lu, sesuai dengan tingkat resikonya lu. Kalau memang lu masih baru, ya jangan ikut orang dengan risk per trade dengan gede-gede gitu kan. Ya semampunya lu dan senyamannya lu, jadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you. Andre, silakan Andre. Ya, oke, Ci. Jadi balik lagi sih kalau saya boleh saran, tadi kan yang kalau kita bisa ambil kesimpulan kan tahun ini kan tahun volatil dan ada kemungkinan besar mudah-mudahan ada koreksi lagi. Ini semua pada doanya koreksi kok, kenapa ya? Nggak punya barang berarti. Oh gitu ya. Oke. Nggak Nah, pernah jadi ini kayaknya nih koreksi. Nah, ini bukan mendoakan ya, dan teman-teman ini bukan nasihat investasi ya, nanti semua pada dijual lagi. Pada ngomongin wah mau koreksi gitu kan, pada dijual semua, cut loss semua, nanti naik juga pada nangis gitu ya. Saya bukan menyarankan seperti itu ya. Jadi kalau ada kesempatan misalkan koreksi ya, andai kata ya, mungkin lebih baik bukan kita menunggunya, justru kita harus persiapan apa yang kita akan lakukan gitu untuk kalau ada kesempatan itu datang gitu. Ya, satu, mungkin kita investasi leher ke atas ya, pengetahuan. Kita bisa belajar nih, kan ada komunitas juga, ada cerita ini udah tiap minggu itu saya juga kadang-kadang suka liatin Ci, ada sama webinar sama perusahaan A, sama perusahaan itu sangat berguna sekali, membantu ya. Jadi kan kita juga bisa tahu insight tentang perusahaannya. Ya, kita juga bisa tahu informasi itu kan, dari cerita juga kan tiap hari juga, wah itu cepat banget kan informasi. Dari Kobudi ini suka ada market update juga, kadang-kadang saya juga tongkrongin kok, liatin gitu ya, biarpun saya bukan teknikal, pengen tahu aja gitu, iseng-iseng kok gitu ya, belajar gitu ya. Nah, itu bisa belajar banyak tuh dari kita, justru yang paling utama itu saya sarankan justru belajar dulu gitu. Jadi jangan sampai kitanya pengen beli saham apa, tapi kita tuh harus tahu dulu apa yang kita mau cari gitu. Nah, karena setiap orang ini pasti punya gaya masing-masing lah, tadi yang sebutkan Kobudi, ada gaya tradingnya seperti ini, ada gaya investasi pun berbeda-beda gitu. Jadi saya sarankan jangan ikutin orang lain, tapi temukanlah gaya masing-masing. Itu yang paling pertama ya kalau menurut saya. Jadi belajar dulu investasi leher ke atas, perbaiki mindsetnya kita, dan yang kedua ya siapin duit gitu kan. Ya kalau nggak ada duit percuma gitu. Ya jadi mulai dari sekarang saran saya dua hal itu aja. Itu ya Ci mungkin. Oke, mungkin untuk webinar hari ini saya tutup dulu ya. Saya ulang, disclaimer on. Semua saham yang disebut bukan anjuran membeli atau menjual. Bapak Ibu nanti analisa ulang. Nah, mungkin kalau kita ada salah-salah kata atau kurang berkenan, juga mohon dimaafin ya Bapak Ibu semua. Terima kasih cerita Effendi, Kobudi, Andre, buat waktunya untuk berbagi hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya. Nggak foto, Ci? Kenapa? Nggak foto? Foto bareng. Kita foto dulu ya, sebentar ya. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Udah Ci, nggak berasa Ci. Ulang. Yang pakai cuan yang biar cuan, happy cuan. 1, 2, 3. Thank you ya, Civivi, cerita. Ya, makasih ya. Thank you semua, thank you deh. Thank you semua Cici. Happy cuan. Happy cuan selalu ya. Pak Andre sama Kak Budi, makasih. Pak Nin, makasih. Kapan-kapan kita offline ya. Thank you ya Pak. Ya, boleh tuh offline. Oke, ya, thank you, bye ya. semua. Dadah semuanya ya. Dadah. Dadah, sehat. Bye-bye.